Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini lebih merupakan peluang yang di-share oleh Allah kepada manusia, kepada setiap kita, untuk membuktikan kita kepada Allah bahwa kita hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar atau tidak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah 153 ini jaminan bahwa kalau kita bersabar dan kita menghibah kepada Allah, menghadapi persoalan itu dengan cara kita bersabar, tidak keluar dari rel, tidak usah ke orang pintar, anaknya metel Pak, nggak cari solusi ke Allah, malah ke orang pintar. Itu saya itu kadang merasa dianggap sebagai orang pintar juga, kadang-kadang itu nggih Pak. Jadi anaknya gini, Ustaz, anak saya begini, ada istri, Ustaz, suami saya begini, minta diruqyah. Orang pintar dalam arti dukun Pak. Dikirain kalau sudah ke dukun gitu terus semua persalahan simsalabim selesai. Makanya di dalam ruqyah yang syariah itu Pak ada proses tazkiyatun nafas. Jadi tidak ujuk-ujuk datang kemudian dibacakan ayat atau dijapani di mantra-mantra, tidak. Itu harus ada tazkiyatun nafas. Kenapa rezekinya soro, kenapa suaminya begini, itu harus ada edukasi spiritual, itu tazkiyatun nafas itu. Nah, nanti endingnya kemudian dibacakan ayat-ayat, dimohonkan, didoakan setelah orangnya ini sudah nafasnya ini sudah siap gitu, siap tahu dengan permasalahannya, kenapa usahanya soro, barangkali selama ini masih dalam berusaha meninggalkan larangan, meninggalkan perintah-perintah Allah, waktunya sholat tidak sholat, seperti itu. Jadi kalau sudah luluh hatinya, oh ya Ustadz, memang saya agak mengabaikan sholat ini, insya Allah setelah ini lah. Kalau seperti itu baru Pak ruqyahnya itu mempan Pak. Tapi kalau orang masih menengkelek Pak di ruqyah, ya percuma lah Pak, itu percuma. Wong ruqyah itu bukan simsalabim dibantu jin kemudian yang tadinya mengkurap jadi melumah, tidak gitu. Makanya orang-orang itu kadang-kadang yaitu salah persepsi dengan beruqyah, dikirain semua persoalan datang ke beruqyah selesai begitu. Enggak, ya selesai harus dengan tazkiyatun nafas tadi. Bagaimana sholatnya? Saya pernah Pak mentazkiyatun nafas, ngajak ngobrol tentang ini, mengkondisikan orang kemudian untuk diruqyah, tapi tidak ada tanda-tanda untuk kemudian mau sholat gitu. Ya saya nggak mau, nggak jadi saya ruqyah. Ya sudah Pak, bismillah aja, kita doakan sama-sama. Nggak jadi saya ruqyah. Karena apa? Nggak ada iktikad kok gitu. Ini bedanya ruqyah syariah dengan dukun itu seperti itu Pak, bahwa semua permasalahan bisa dimohonkan penyelesaiannya dengan ruqyah, iya, tetapi ruqyah itu tidak ansih dibacakan ayat-ayat, didoakan, tidak, tapi melalui proses tazkiyatun nafas itu. Ini kita mau adakan lagi ruqyah masal bulanan itu, karena itu sambil kita dakwah tauhid. Kalau punya persoalan jangan ke dukun.
Jadi konsep yang kita pegang adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau orang sudah siap untuk menghamba, untuk bersabar, maka ada jaminan kesembuhan, ada jaminan solusi dari Allah karena disertai oleh Allah. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda untuk mau sholat, nggak ada tanda-tanda untuk berubah, sudah di tazkiyatun nafas sampai mimiren setengah jam, nggak respon spiritualnya, ya sudah, nggak usah ru'yah, makan minum aja monggo di sini, seperti itu. Ini betul-betul kita tekankan di sana. Kemudian ayat berikutnya cukup banyak yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Wala nabluwanukum wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh niscaya kami akan uji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga aku mengetahui kesungguhan kalian was-sabirin, dan kesabaran kalian. Kalimat ini kalau dipahami hanya sebatas kalimat, Pak, ini ayat ini, maka kita akan tergelincir. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga aku mengetahui. Emang kalau Allah tidak menguji kita, Allah tidak tahu? Gitu. Allah Maha tahu. Tidak, Pak Saleh. Allah tahu. Sehingga ayat ini yang lebih tepat kita pahami adalah sungguh Allah akan menguji kita semua sebagai bentuk kita, sebagai sarana bagi kita, sebagai peluang dari Allah kita membuktikan diri bahwa kita adalah hamba yang bersungguh-sungguh, mujahidin wassabirin, dan bersabar. Jadi ini lebih merupakan peluang yang di-share oleh Allah kepada manusia, kepada setiap kita yang bernama manusia ini, untuk membuktikan kita kepada Allah bahwa kita hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar atau tidak, gitu. Bahwasanya Allah tahu setiap detil hambanya, bahwa hambanya ini tidak akan bersungguh-sungguh, tidak akan bersabar, sudah tahu, tidak usah diuji sekalipun Allah sudah tahu. Maka ayat ini wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh aku niscaya, kalian itu niscaya akan aku uji hatta hingga aku mengetahui, siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Bukan berarti kalau tidak diuji Allah tidak tahu, tidak. Ini lebih merupakan share, peluang dari Allah bagi kita untuk membuktikan bahwa kita termasuk hamba yang bersungguh-sungguh dan bersabar atau tidak. Jadi ini butuh pemahaman yang benar sehingga tidak salah sangka kepada Allah. Oh, Allah itu berarti menguji kita itu hanya ingin tahu. Berarti kalau Allah tidak menguji kita, Allah tidak tahu. Bukan seperti itu. Nih, Allah Maha tahu. Itu dalam surat Muhammad ayat 31. Terus ditutup dengan satu kalimat dalam rangka menukil ayat-ayat, beberapa ayat tadi itu oleh Al-Imam An-Nawawi, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani qablihi katsiratun ma'rufatun. Ayat-ayat yang mengenai urusan kesabaran dan penjelasan-penjelasan tentang karunia Allah bagi orang-orang yang bersabar itu sangat banyak dan sangat bagus atau sangat baik. Jadi selain ayat-ayat ini, Imam Nawawi masih memberikan disclaimer bahwa ayat-ayat lain tidak hanya ini, sebenarnya ayat-ayat lain yang senada itu sangat banyak, yang menjelaskan tentang kesabaran dan pahala orang-orang bersabar, keutamaan orang bersabar itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Demikian Bapak sekalian, lewatnya ini 055 itu suruk, kita masih ada waktu 10 menit, jadi ini masih ada waktu 4 menit untuk
Monggo kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau di-sharingkan mengenai sabar ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai masuk butiran-butiran hadis yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi di dalam bab sabar ini. Ini sudah mukaddimahnya kita persingkat, kita selesaikan dalam pertemuan yang kedua. Ada Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu mungkin dicatat. Nggih, Haji. Definisi sabar itu sangat berseberangan dengan kehidupan sehari-hari. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Sementara dalam hal ibadah sesuai dengan kemampuan. Kalau ukur kemampuan itu seperti apa? Kemampuan. Nggih, itu nggih. Baik. Sabar itu adalah perintah, dan perintah itu adalah sesuai kemampuan. Betul. Jadi sifatnya itu istato'a. Dalam rangka menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Tetapi dalam meninggalkan larangan itu sifatnya wajib keseluruhan. Tidak ada dispensasi, Pak. Oh, nggak bisa kalau nggak minum minuman keras. Ya sudah sedikit boleh, nggak bisa tetap itu. Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kecuali sebatas kemampuan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita singgung, sampai kapan kita bersabar ya Rasulullah? Sampai engkau ketemu aku di telaga Haud, di telaga Kautsar. Ini menunjukkan bahwasanya perintah bersabar itu sudah ditakar oleh Allah, sudah diukur oleh Allah. Yang pertama bahwa Allah melihat bentuk kesabaran atau bersabar itu adalah sudah dalam batas kemampuan manusia itu. Karena Allah punya satu rumus tadi sudah kita sebutkan, la yukallifullah, tidaklah Allah itu membebankan sesuatu illa wus'aha, dan Allah membebankan kepada kita untuk bersabar. Berarti kesabaran itu sudah dalam takaran, diperjelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kapan? Ya sampai mati, sampai mati, sampai nanti ketemu dengan Rasulullah di telaga Kautsar. Jadi tidak ada dikotomi atau tidak ada pertentangan, perselisihan antara kewajiban menjalankan perintah sesuai kemampuan dengan perintah bersabar untuk bersabar tidak terbatas. Ya Pak Haji, ketemunya di situ. Tapi untuk perintah-perintah syariat yang lain, untuk berhaji, untuk bersolat, itu sesuai batas kemampuan ya. Kalau memang tidak mampu haji, ya tidak wajib jadinya ke tanah suci, wukuf di sana nggak wajib. Untuk sholat dengan berdiri, kalau mampu berdiri, kalau enggak duduk gitu. Untuk berinfak, berzakat, apalagi zakat itu sudah nominalnya sudah dihitung, sifatnya juga sudah dihitung, nisabnya, hitungannya, dan haul waktunya itu sudah dihitung. Jadi tidak semua harta itu diwajibkan berzakat. Harta itu ada klasifikasinya, maka perlu dikaji lebih dalam apakah gajinya pegawai negeri tiap bulan itu ada zakatnya. Itu perlu dikaji lebih dalam, Pak, gitu. Karena zakat ini adalah harta yang terkumpul senilai 86 gram emas nisabnya, dan itu pun kalau sudah berlaku 1 tahun ya baru dikeluarkan 2,5%. Kalau dapat setiap bulan gimana? Ya sudah, pingin infak saja, bukan zakatnya dicicil tiap bulan, tidak. Zakat itu ya kalau memang bulan ini kita berkelebihan sertifikasi cair, apa-apa tunjangan fungsional cair, ya sudah disimpan. Nah kalau bentuk simpanan nanti mencapai nilai 86 gram emas, itu berarti sudah mencapai nisab. Itu belum wajib zakat, tetap belum wajib. Nunggu dalam setahun ke depan ini masih bertahan nggak angka itu. Kalau kemudian 9 bulan kemudian ternyata kepakai ini Pak, kepakai untuk kebutuhan misalkan, bukan lagi merupakan simpanan, berarti nisabnya ini sudah batal. Karena nanti 2 hari lagi ada rezeki lagi Ustaz,
bisa nutupi lagi ya. Berarti nisabnya mulai rezeki tadi lagi itu 1 tahun kemudian lagi, seperti itu zakat. Itu nggih Pak Haji gitu nggih. Jadi tidak ada kontradiktif antara perintah bersabar yang tidak terbatas dengan perintah melakukan ketaatan sebatas kemampuan. Ngeten, ada lagi atau sudah selesai? Nggih, Pak Ari. Bagaimana melatih sabar? Karena sebenarnya kan manusia diciptakan dengan nafsu. Melatih sabar yang paling mudah. Nggih, Pak. Kita pakai rumus yang ini aja, Pak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kesabaran termasuk amalan hati, termasuk amalan spiritual, termasuk jangkauannya akhirat. Maka kita perlu ilmunya. Kekayaan, kesehatan, kesuksesan dunia merupakan amalan dunia, dan kalau kita ingin mencapai puncak prestasi, kita harus menguasai ilmunya. Maka apabila ingin kita pandai bersyukur, ingin pandai bersabar, ingin jiwanya ini selalu ikhlas, misalkan jalan utamanya fa'alaihi bil ilmi, dalemi pengertian-pengertian itu, ikhtiarnya, ilmui kesabaran itu yang seperti apa sehingga kita betul-betul runut bahwa sabar, misalkan memaafkan itu tidak semuanya harus dimaafkan. Itu kan juga ilmu. Jadi setelah kita memahami anatomi kesabaran itu, Pak, insya Allah kita akan lebih sambil tadi itu istainu bisabri wassalat, menempuh jalur ilmu, kemudian memohon pada Allah. Bentuk as-sholatnya itu adalah doa, memohon dengan sholat benar 2 rakaat atau dengan makna kita mengadu atau sambatan ke Allah. Ngoten Pak, insya Allah itu akan tergenggam, insya Allah sabar. Kalau kita memahami bahwa sabar itu ada batasnya, tidak mau menggali ilmu tentang kesabaran, ya kita akan terjebak dalam narasi jahiliyah seperti itu selamanya. Maka tidak akan bisa kita bersabar karena tidak memegang ilmunya. Demikian. Wonten nggih Haji monggo. Jadi benar-benar bersabar tadi itu adalah dalam rangka kita memperoleh pahala. Jadi dinyatakan tadi dalam surat Az-Zumar bahwasanya orang bersabar itu pahalanya bi ghairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 tadi itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Bersabar dalam rangka kita memperoleh keridhaan Allah dan memperoleh pahala yang besar. Apabila Allah sudah ridho, maka kita akan dimudahkan untuk bertaubat, untuk peka terhadap dosa-dosa kita. Otomatis kemudian dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi sabar adalah orang yang berada di dalam ketaatan. Maka apabila kita dikehendaki oleh Allah, diluluskan permohonan kita oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar, insya Allah kita akan selamat gitu. Karena keselamatan itu ditempuh dengan jalan utama, dan pertama adalah sabar. Selebihnya tadi berdoa atau menghamba kepada Allah, sholat. Jadi dengan bersabar rumus-rumus keselamatan kepegang, insya Allah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.